Halo semua, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Teman-teman, kali ini aku ingin kembali mereaksi bagaimana perbedaan antara pendukungnya Pak Jokowi dengan gerombolan yang mendukung si Panci dan si Tifa. Juga kita bisa melihat perbedaan antara pengacaranya si Panci dan Tifa dengan pengacaranya Pak Jokowi. Memang betul ya, karakter seorang itu dapat dilihat dari siapa yang menjadi panutannya, siapa yang diikutinya, siapa yang menjadi gerombolannya. Seperti kata orang tua zaman dulu, kata nenek-nenek kita, orang tua kita, kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan wangi. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan penjual yang aromanya kurang sedap, atau pedagang yang dagangannya itu beraroma kurang sedap, maka akan seperti itulah kita. Itu nasihat orang tua yang masih bisa menjadi pegangan buat kita. Maka dalam memilih orang yang kita hormati, orang yang kita dukung, kita juga harus melihat bagaimana karakternya. Ini ada beberapa video yang bisa menjadi, ada yang bisa jadi hiburan, ada juga bisa buat kita gemas. Jadi mari kita saksikan bagaimana kelakuan antara dua kubu yang bertentangan, tapi yang satu tetap anteng dan tenang. Yang baju merah dan putih itu, yang masih muda-muda, yang itu adalah pendukung Pak Jokowi dari Bala JP. Busana muslimah, tapi kulitnya, adabnya itu beda ya dengan Pak Jokowi. Mereka yang menguasai pengadilan ini, seolah mereka pikir hanya mereka yang boleh masuk. Padahal itu kan pengadilan terbuka untuk umum. Jokowi perampok bangsa dan negara, perampok uang negara, perusak bangsa dan negara. Jokowi pengecut, tangkap Jokowi secepatnya, masuk penjatuhannya, jangan bawa bunga, Jokowi, secepatnya, tanpa tapi, kalau ingat, yang tidak punya ijazah, relawan Jokowi harus tidak boleh masuk. Yang tidak punya ijazah, relawan Jokowi, buzar dan heboh. Karena menghabiskan dana dibuka aja Pak, lebar-lebar Pak. Apa bedanya saya dengan para Bara JP itu? Saya ini udah masuk. Iya, ngantri aja Anda masih berpihak. Kayaknya semakin ketat nih Bu, karena kemarin terlihat dan terpantau ini ibu-ibu yang pakai baju merah ini bawa spanduk. Nah di situ ada tulisannya sekarang tidak boleh bawa spanduk. Nah menurut Ibu ini peraturannya gimana? Masuk akal ya, peraturannya sangat nggak masuk akal. Kan kita ini ke pengadilan itu kan bebas berbicara, bebas apapun, asal kita nggak bawa sajam. Kalau kita bawa banner itu lumrah, karena itu juga suara kita. Kita nggak boleh teriak-teriak, kita nggak boleh bengok-bengok. Kan suara kita hanya banner. Kenapa dipersulit? Ini lagi ada nih, dua orang ibu pakai baju merah yang seragam, yang mereka bilang, ini buzzer, ada ibu-ibu bilang buzzer ini dibayar berapa kan kemarin? Kalian lah dibayar berapa, dikasih seragam lagi kan, masih baru lagi seragamnya. Tim pemburu ijazah palsu. Apa itu? Apa yang kan buru? Karena cuma memburu nasi bungkus kan. Mau marah, si Rismon saksinya. Dikasih es cekek, udah senang kan. Gak boleh bawa sajam, ya gak boleh lah. Mau ngapain kau bawa sajam? Gak boleh itu bawa spanduk. Spanduk gak dilarang, tapi tulisankan di spanduk itu apa? Jauh-jauh kok dari Madura, kau bilang. Orang Madura gak ada kayak gini kelakuannya. Gak boleh bawa sajam. Ya gak boleh lah. Di mana-mana orang itu masuk ke ruang pengadilan gak boleh
Kita kan punya hak suara, tapi bukan di pengadilan. Di pengadilan kau diam, santun kau. Makanya kan nggak boleh masuk, ditandai kan udah muka-muka kalian itu. Aduh, ini lagi nih. Ada tadi nenek-nenek, ya Allah udah tua. Bernarasi aja tergagap-gagap. Jokowi kabur ke NTT, takut di sidangnya, dunia menonton, dia kesalahannya sangat besar. Ijazah palsu dengan Gibran, ijazah palsu, Gibran ijazah palsu dengan bapaknya, nggak malu ya sama dunia, pasti dia malu sama dunia kalau di sidang. Perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Halo Bang. Update-update tentang perkaranya yang sedang berjalan. Ada perkara Bu Tifa kan sudah mulai persidangan. Perkara Pak Roy masih pra-peradilan. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa. Persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi mohon doanya teman-teman, Pak Jokowi sehat selalu agar dapat hadir di persidangan nanti. Sebenarnya Hozinuddin ini, si Udan ini, Stompel ini nggak pantas ya menganalisa persidangan. Kau tuh udah dipecat, Den. Kau udah dipecat. Nggak ada hak kau lagi kau menganalisa, berhalusinasi kalau Pak Jokowi itu takut ke persidangan. Gak sebanding kau sama yang pengacara Pak Jokowi. Orangnya elegan, necis, rapi, bahasa santun, tertata. Gak kayak kau. Gak ada apa-apanya kau. Kau cuma modal ayat suci yang kau hianati sendiri. Kau setiap Jumat kau berkhotbah di masjid. Tapi dari Sabtu sampai Senin kau cari makan kau. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itulah dia. Kau cari makan, kau fitnah sana sini kau. Gak malu kau dengan titel kau yang disebut orang sebagai ustadz. Tapi lidah kau tuh batil. Tulisan tangan kau batil. Ada unsur ingin menghancurkan nama baik. Ya salah, ya itu Jokowi. namanya error in persona. Karena apa? Yang saya kaji, ini adalah benda-benda digital. Yang disebut sebagai informasi elektronik ini benda-benda digital. Ini milik Pak Jokowi, bukan. Bukan milik Pak Jokowi, ini miliknya, mohon maaf ya, salah satu media yang mengupload. Ya. Kemudian, apakah ini punya Pak Jokowi? Bukan. Ini punya Dian Sandi. Benda digital ini punya Dian Sandi yang mengupload, ialah yang memilikinya. Lagi-lagi nama Dian Sandi terseret. Iya, satu lagi. Komentari hal ini. Ini yang mengupload adalah Barreskrim, ya. Jadi seperti itu, oke. Karena supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Menurut saya, penghinaan ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan dalam meneliti ijazah Jokowi. Harusnya kalau Dr. Tifa ingin meneliti ijazah Jokowi itu asli atau palsu, silahkan diteliti. Bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Ada kekejaman yang luar biasa. Mereka melakukan online live di pemakamannya ibu Pak Jokowi. Apakah itu tidak merugikan? Mengatakan ini dan itu, saya nggak usah menyampaikan lah. Menyakitkan loh. Sampai begitu. Apa urusannya ijazah dengan dia harus live di dalam di pemakaman, tempat pemakaman? Apa urusannya? Kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ada kata-kata ibu sambung dan sebagainya. Apa urusannya? Apa kesana analisa mereka? Artinya ada dugaan fitnah dan upaya pencemaran nama baik, dan juga ada informasi teknologi yang dimainkan.
Kan tinggal kita, kenapa saya bilang ada informasi teknologi? Dia bro, Inilah ya, lidah dari orang yang sudah terbiasa menyebarkan fitnah. Yang fitnah itu bukan menjadi hal yang ditakuti untuk disampaikan, tapi benar menjadi kebutuhan hidup buat si Tifa ini. Lihatlah, kami bukan meneliti ijazahnya Jokowi. Yang kami teliti itu apa? Punya Dian Sandi. Tapi bukti kekejaman kau nih sampai seperti yang disampaikan Ibu Irma ini. Gak bisa kau pungkiri, Tifa. Jahat kau, Tifa. Hati kau itu, Tifa. Bagaimana ya, Tifa ya, kalau hal yang sama dilakukan orang terhadap orang tua kau? Dikatakanlah kau bukan anaknya, orang tua kau itu disambung supaya bisa jadi orang tua kau. Dibilang aja kau anak pungut, pasti kau sedih kau. Ini anak orang yang kau nggak tahu, sejarahnya, yang kau juga bukan siapa-siapa bagi keluarga mereka. Seenaknya kau bilang bukan anak kandung dari ibunya. Dari mana kau? Sepupu bukan, tetangga bukan, apapun bukan. Gak ada yang kenal sama kau, Tifa, sebelum kasus ini. Kau tuh cuma cari makan dari kasusnya Pak Jokowi. Cari makan kau. Berharap bisa kau bayar hutang kau sama kawan kau. Yang akhirnya kau sampai kau ngemis-ngemis online jual buku. Buku si Rismon pun kau jual. Buku tipis kau jual infak. Dengan bahasa infak. Gak usah kan bawa mengatasnamakan perjuangan kan itu atas nama rakyat dan agama. Malu kan? Malu kan dengan kelakuan kalian itu. Perjuangan rakyat yang mana? Yang segelintir itu, yang terpaksa harus dibagi dua ketika sidang kau sama sidang si Panci. Mereka itu bukan mendukung kalian, Tifa, asal kau tahu diri kau, sadar kau. Mereka bukan mendukung kau. Mereka tuh hanya sama kau, memiliki musuh yang sama, memiliki hati yang sama kalian. Kebencian yang sama Pak Jokowi. Itu. Kau nggak ada pentingnya kau buat mereka. Nggak ada. Mereka tuh sama kau. Sama-sama cari makan. Dari menghina, memfitnah Pak Jokowi. Sama kalian. Satu kolam. Sama penghasilan kalian. Yang kasih makan lah anak kan tuh. Dari uang yang hinaan orang. Fitnahan orang. Memfitnah orang. Menghina orang. Merendahkan orang. Kasihlah makan anak kau, Tifa. Entah jadi apa nanti anak kau. Nauzubillah min dzalik. Tuyul dulu. Nah, ini dulu ada tuyul yang beda nasib. Ada yang ke pra-peradilan, ada yang ditinggal. Nah, jadi supaya jangan sampai ada yang merasa tertinggal, ayo kita bersama-sama. Musuh kita ada di luar sana. Musuh kita adalah ijazah palsunya Jokowi, ya. Bukan kemudian musuh kita ada di dalam ini. Jadi kalau ada di dalam, nanti ada di dalam. Musuh kita yang bergambar ini. Nah, itu ya. Sekian, terima kasih. Inilah kelakuan si Panci. Kayak gini masih dibebaskan ya sama jaksa penuntut umum. Kayak gini, orang kayak gini masih dibebaskan. Kayak gini, siapa yang bilang kemarin? Al-Katiri, ini nggak menghina. Coba muka kau itu dikasih tanduk. Kalau Pak Jokowi udah biasa mungkin ya, makanya kesabaran itu nggak bisa ditandingi sama kalian. Si Panci aja dibilang pengkhianat aja. Dipecatnya si Hozinuddin. Pak Jokowi, kalian sakiti berkali-kali, kalian buat wayang lah, kalian buat apa, sabar dia. Al-Fatiri, coba muka kau itu dibuat kayak gitu, pakai tanduk kau. Coba, bagaimana perasaan kau? Orang tua, makam orang tua kau, kalau memang orang tua kau udah meninggal, diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kau? Menghina, di mana menghinanya? Buta kan semua. Atau kan memang biasa menghina orang tuh bukan hal yang takut buat kalian, hal yang mengerikan buat kalian. Gak pernah kan diajarkan sama orang tua kan bagaimana pedihnya, siksa dan azab dari Allah untuk orang yang suka memfitnah. Bukan hanya seperti makan bangkai saudaranya, tapi bara api neraka itu paling kejam, menyiksa atau mengazab orang yang tiap hari kerja memfitnah. Apalagi cari makan dari memfitnah. Kalian semua sama. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar.
Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Tolong dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan kita bersama-sama melawan ujaran kebencian. Sampai jumpa. Saya baru saja tiba di rumah. Ini tamu-tamu yang telah hadir. Ini dari mana? Dari Babel, Pak. Dari Babel. Ini dari mana? Dari Blora. Dari mana? Dari Madiun, Pak. Dari Bali, Pak. Dari Bali. Ya, nanti masuk semua, nanti masuk semua. Harapannya semoga Pak Jokowi sehat terus, panjang umur, makin disayang oleh rakyat Indonesia. Senang sekali. Yes, kakak ini dari mana? Surabaya. Surabaya. Oke, kuliah atau kerja atau apa? SMA. Oh, SMA. Sudah ketemu Pak Jokowi? Sudah. Gimana perasaannya? Super happy. Oke, kakak? Deg-degan. Deg-degan. Ketemu idolaku. Oke. Happy.